Om Swastiastu, saya Nyoman Gede Hadi Purnama selaku guru BK ingin menyapa sahabat-sahabat saya, siswa-siswi saya yang hari ini masih harus melaksanakan belajar dari rumah. Nah, sudah hampir setahun kita melewati masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya tidak pernah henti-hentinya mewanti-wanti untuk kalian semua selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker jika harus bepergian, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Yang ketiga, yaitu selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan tentunya hindari kerumunan. Yang paling penting adalah jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dilimpahkan kesehatan. Nah, hari ini saya tidak membuat video pembelajaran seperti biasanya, tapi saya membuat video bincang-bincang seperti ini. Kita berbincang-bincang santai, membahas hal yang penting bagi saya, bagi kalian, dan bagi kita semua selaku manusia, khususnya bagi kalian selaku pelajar. Apa itu? Nah, kita akan membahas tentang pentingnya memiliki cita-cita bagi seorang siswa. Menurut kalian, apakah cita-cita itu penting? Atau saya tanya, apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Atau malah banyak yang berpikir, saya masih anak SMP, jadi untuk memikirkan cita-cita itu ya masih jauh untuk dipikirkan, begitu ya. Nah, jika kita ibaratkan ya, kenapa cita-cita itu penting? Kita ibaratkan begini. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, tentu keinginan itu bisa berupa tujuan. Contoh, kita akan bepergian mengunjungi sebuah tempat, misalkanlah Denpasar. Jadi Denpasar itu bisa kita tetapkan sebagai tujuan. Kita berangkat dari Sidemen. Ini start kita atau basic kita, tempat kita hari ini, keadaan kita hari ini adalah daerah Sidemen. Dan cita-cita atau tujuan kita adalah Denpasar. Jika kita analogikan seperti itu, tentu yang pertama sudah kita tetapkan adalah tujuan kita Denpasar. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk sampai dari Sidemen ke Denpasar? Jelas yang kedua adalah arah kemana. Jika dari Sidemen ke Denpasar itu adalah arah barat, maka arah kita adalah arah barat. Ketiga, kita harus tentukan jalan mana yang hendak kita tempuh. Apakah melalui bypass Ide Bagus Mantre, atau kita lewat ke kota Semarapura, kemudian kota Gianyar, lalu ke Denpasar. Atau malah kita ke kota Amlapura dulu, ke timur, kemudian ke Singaraja, lalu baru ke selatan menuju Denpasar. Nah, itu terserah. Tapi tentu dari beberapa pilihan jalan itu, kita berhak untuk memilih jalan yang terbaik. Terbaik dalam arti
jalan yang tercepat, jalan yang terbaik untuk kita bisa sampai di tujuan, yaitu Kota Denpasar. Nah, setelah kita memilih jalan, misalkan kita, saya tentukan lewat bypass Ide Bagus Mantre untuk mencapai Denpasar. Tentukan berapa kilo jarak jalan Ide Bagus Mantre dari Sidemen sampai ke Denpasar. Ternyata ada kurang lebih 35 kilo. Jadi jelas kita ketahui bahwa kita harus menempuh jarak 35 kilo. Kemudian selanjutnya apa? Kita siapkan diri untuk berjalan melalui jalur yang kita pilih. Tapi ingat, jalur yang tadi kita pilih karena tercepat, jalur terbaik, kita tidak pernah tahu bahwa di tengah jalan itu bisa terjadi hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan kita, seperti macet. Misalkan kalau kita menggunakan kendaraan, motor, mobil, itu bisa ada ban pecah, ada habis bensin, dan atau malah jalannya ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Harus kita pikirkan. Maka dari itu kita harus punya planning yang jelas. Planning dan persiapan yang jelas agar kita bisa sampai dari Sidemen ke Denpasar. Itu analoginya. Kedua, kita analogikan kita naik sebuah pesawat terbang. Sesampainya di pesawat terbang, kita masuk ke tempat duduk. Kemudian ada suara pramugari yang menyampaikan bahwa tujuan kita adalah mencapai misalkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bali, yaitu Bandara Ngurah Rai. Di pesawat selalu disampaikan bahwa kita berada di ketinggian sekian, dengan kecepatan sekian, kita akan sampai di Bandara Ngurah Rai pukul sekian, lebih sekian menit. Itu terukur jelas. Coba bayangkan kalian naik sebuah pesawat terbang, lalu disampaikan oleh pramugari, mohon perhatian pada para penumpang, kita sedang berada di ketinggian yang tidak terukur, dengan cuaca yang tidak jelas, dengan kecepatan yang semaksimal mungkin, maka kita akan sampai di Bandara Ngurah Rai entah sampai kapan. Jika begitu penyampaian dari pramugari, kira-kira kalian sebagai penumpang bagaimana perasaannya? Tentu was-was ya. Apakah saya akan sampai? Atau jam berapa saya akan sampai? Jam berapa saya suruh orang jemput saya di bandara? Dan lain sebagainya. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah perjelas tujuan, perjelas jalan, mantapkan persiapan. Itu. Jika kita memiliki cita-cita, misalkan kita ingin menjadi seorang dokter. Untuk menjadi seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, satu, kita harus menempuh pendidikan formal di sekolah SMP, SMA. Jelas. Yang kedua, untuk menjadi seorang dokter, pada saat SMA saya harus memilih jurusan apa? Itu jelas. Atau yang sekarang dikenal dengan peminatan apa? Yang jelas kita harus memilih peminatan IPA. Karena itu jalurnya. Seperti itu. Kemudian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kedokteran, apa yang harus saya lakukan? Nilai saya harus bagus. Nilai apa? Misalkan nilai sains saya harus bagus. Itu kita belajar. Supaya nilai kita memenuhi syarat untuk masuk ke perguruan tinggi kedokteran. Atau malah kita ingin menjadi seorang polisi, seorang angkatan, begitu. Jadi kita harus persiapkan. Selain kita belajar dengan baik, kita juga harus persiapkan fisik dengan baik. Sehat jasmani dan rohani. Ada tes bina jasmani atau binjas. Itu harus kita persiapkan. Lari sekian menit, berapa putaran, berapa meter. Itu harus kita persiapkan, kita latih diri agar mampu mencapai atau melampaui tes-tes yang berlaku untuk
mencapai cita-cita kita. Jadi saran saya, dari sekarang tentukanlah cita-cita Anda. Jangan sampai ketika Anda sudah batas waktunya, ketika sudah mau tamat SMA, baru Anda berpikir cita-cita saya apa. Jadi Anda akan kelabakan untuk hal persiapan. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar, bisa dicerna dengan baik oleh sahabat-sahabat saya. Dan tentunya semoga berguna untuk kehidupan kalian. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang sulit dimengerti, bisa tanyakan chat pribadi ke saya. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.